Jal, yang di tengah siapa nih Jal? Kawan Ini enggak 3, 2, 1. Enggak pakai. Enggak dong. Enggak. Itu podcast Pak Dedi. Pak Dedi. Dedi Cahyadi kan namanya. Jadi dukun. Dedi Dores. Belan. Ini. Belan ini adalah penggiat hukum. Lu lebih suka dibilang apa sih? Hah? Ya gue takut kebiasaan manggil lu mat, bodo amat di sini ya. Bodo amat. Jadi penggiat hukum Jal. Penggiat hukum. Banyak dia dulu DJ. Wih gila. Iya, Multi talent. Iya. Tapi sebenarnya kawan SMA kita, ya kan? Iya dong. Iya. Nah, Nah, gua 82. yo kita jebolan. Bapak sekolah nggak sih dulu kayak gitu? Bapak kayak nggak punya temen. Enggak, Bapak kayak pesugihan. saya lagi numpang nongkrong aja ini sore-sore. Nah, yang gue heran nih, Lan. Nah, Jal, Pak. Dia ini satu SMA kita nih. Dia kan bangor ya, nakal ya. Ya kan? Bangor. Ceweknya pernah digadein cuy. Dompetnya ketinggalan di kantor polisi, balik lah. Ya lu mana, Mat? Iya, di kantor polisi dompet gua ketinggalan, kan aneh banget. Gini, itu kan sikap jujur. Maksud Maksud kenapa mesti lu tinggal si siapa sih namanya? Gian. aduh, sebut nama lagi bangsat. Tenang, gue sensor. Oh, Ya, bisa. tit gitu ya kan. Nah, tapi poinnya adalah gue mengenal di SMA itu bandel, nakal. Tahu-tahu nggak lama nggak ketemu, denger kerja di LBH, cuy. Waduh. Lembaga Bantuan Hukum. Hukum yang kalau buat gue stigmanya tuh LBH sangat humanis, sangat mendukung rakyat-rakyat kecil. Jadi gue titik temunya di mana nih? Kayak nggak ada korelasinya. Jadi kayak nggak nyambung gitu. Ini dulu apa ya, nakal banget, tiba-tiba jadi LBH. Itu gimana ceritanya sih? Lu terpaksa atau gimana masuk LBH? Gini, gue dulu kuliah tuh juga agak menentang LBH sebenarnya. Lu kuliah di mana sih? Brawijaya dulu gue S1. Malang. Iya, Malang. Gue nganggep, wah LBH nih nggak jelas dananya dari mana, donatur pasti ada kepentingan politik segala macam gitu. Cuma terlepas dari nakal ya, kalau itu beda lagi konteksnya. Kalau Ini pembelaan. prinsip gue adalah nakal boleh, jahat jangan, Oke, setuju, ya kan? setuju. Jadi kalau waktu SMA nakal, ya udah nakal gitu. Oke. Tapi kata bekas-bekasan lu, dia dijahatin sama lu, Mat, kata dia. Gak dibandelin. Itu kan subjektif. Ya kalau gue bilang juga aku dijahatin, Oh iya, bisa. masa lu nggak membela gue? Yang penting kan konsens. Oke, lanjut. Lanjut kemana? tadi LBH. Sebenarnya kecelakaan aja gue masuk LBH tuh. Ya karena gue lulus kuliah masih belum tahu mau ngapain, ya kan? Nungguin PKPA. Jadi PKPA itu pendidikan advokat. Oke. Itu masih belum buka. Yang buka dulu ada namanya Kalabahu tuh. Apa tuh? Karya Latihan Bantuan Hukum. Itu nama sebuah LBH. Bukan. Jadi untuk kita bisa ngabdi di quotes unquotes mengabdi lah ya. Oke. Itu ada pendidikannya dulu. Oke. Nah itu pun gue tahu informasi itu waktu itu masih zaman pets ya. Oh, Pet. Masih zaman pets. iya. Nah dulu kan gue aktif di Alsa tuh. Nah salah satu temen gue anak Alsa. Maksudnya gak cakep-cakep gitu ya? Hah? Banyak yang cakep. Ya kerjanya cuma foya-foya lah. tuh. Seru deh. Enggak. Maksudnya mereka kan kalau Alsa ini ya organisasi anak fakultas hukum lah dulu se-Indonesia. Nah itu yang ngepost anak Undip. Dia ngepost tentang Kalabahu. Nah dia udah duluan di dalam nih. Ya gue tanya lah Kalabahu tuh apa? Gue kira tuh sama kayak PKPA. Oke. Dia bilangnya ya nggak jauh beda sama PKPA, cuma ini lebih mengarahkan untuk lu lebih mengenal HAM gitu. Oke, menurut gue oke lah. Mungkin daripada gue nggak ada kegiatan gue masuk aja. Masuk tuh. Gue waktu itu mikirnya simpel aja. Gue udah nyebur ikut Kalabahu, masa gue nggak ngabdi at least tahun lah gitu. Jadi asisten bantuan hukum. Ya akhirnya disitulah saya nyemplung dan ada hal-hal yang nggak gue dapetin di kampus ataupun di lingkungan gue dulu kita SMA tentang pendidikan HAM ini nih. Dulu gue ya tahu sendiri lah, maksudnya Narkoba. oh gue Halo? BNI. Iya dulu dia emang nggak tahu soal HAM. Nggak tahu. Anak SMA lain lewat disikat. Sikat. Akhirnya melanggar HAM ya. Benar. Semua orang kan punya hak untuk hidup. Tapi yang apa menarik buat gue adalah yang tadi lu pertama kali bilang. Sebenarnya lu udah punya pandangan tertentu terhadap LBH ya. Iya. Yang lu kayak itu nggak jelas dari mana. Oke. Nah akhirnya lu nyemplung nih.
benarkah itu? Maksudnya benarkah semua sebelum yang lu denger itu bener nggak terjadi nggak di LBH itu? Gini, sebenarnya di dalam itu apa ya, organisasi non profit kayak gini kan, ya memang dapat dana dari mana lagi selain dari donatur pun. Gua waktu di dalam sebenarnya donatur tuh nggak signifikan. Oke. Jadi mereka lebih banyak ke penggalangan dana publik, di mana itu mereka mandiri gitu loh. Tapi sebenarnya lembaga-lembaga manapun itu kan sebenarnya kepanjangan tangan politik, itu udah pasti, Pasti itu. udah Really, pasti. Really? Ya Jadi iya. donatur-donatur LBH tuh kemungkinan gitu, itu pasti di belakangnya orang-orang politik, atau maksudnya orang politikus. Bukan politik praktis, tapi Oke. politik yang lebih ideologis. Tinggal donaturnya ini donatur yang seperti apa gitu. Apakah punya visi dan misi yang sama, keberpihakan yang sama? Kalau itu semua udah sama, kenapa enggak untuk dilanjutin gitu loh. Tapi kalau donaturnya cuma, gue mau naruh duit, yang penting lu jangan ganggu gue, ya nggak kayak gitu. Bahkan dulu donatur pertama tuh ya mohon koreksi kalau salah, Pak Ali Sadikin. Mantan Gubernur DKI Jakarta. Tapi Waktu dia mereka masih- tuh Hah? terbuka nggak, transparan nggak sama siapa donaturnya? Transparan. Selalu ya. Transparan. Untuk donatur besar, misal gini, ada donatur yang mau kasih donasi ke kita, ke LBH waktu itu, tapi sebenarnya dia nggak punya prinsip-prinsip yang sama tuh tentang ideologi kita gitu, nggak diterima. Oke. Lebih baik cari mandiri. Nah, Pak Ali Sadikin waktu itu, dia kan waktu itu masih jadi gubernur, tapi masih jadi gubernur. Tahun berapa itu cuy? Udah lama banget waktu dibentuk sama Bang Buyung segala macam. Sejarahnya lah. Oke. Terus kalau kita sekarang mikirnya kan, ngapain si Ali Sadikin ngasih donasi ke LBH? Padahal kan kerjanya LBH waktu itu mengkritik pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Jawabannya Pak Ali Sadikin ya menarik, bahwa gue ini jadi pejabat publik, gue butuh check and balances, di mana yang bisa melakukan itu salah satunya adalah kalian. Jadi ini gue kasih kalian dana untuk kalian jadi fungsi, bukan fungsi monitoring ya, check and balancesnya aja. Kalau memang ada yang nggak benar ya silahkan kalian advokasi. Oke. Gitu. Jadi menariknya di situ. Gue pernah ngobrol gini sama dosen gue dulu. Kalau seorang suami istri nih, suaminya pulang kerja, terus pengen yang enak-enak nih. Tentu. Istrinya nolak. Tapi suaminya maksa. Oke. Itu dianggap kekerasan katanya. Ya. Ya, nah, tapi sedangkan pas gue nanya sebalik nih, soalnya dosen gue feminis banget. Sedangkan pas gue balik gue nanya, kalau dibalik gimana Bu? Kalau misalnya suaminya yang nolak, Oke. dia bilang, ya dia somehow penjelasannya berbelit-belit, intinya enggak. Nah, itu kan jadi bias tuh. Dia punya main dua kaki di situ. Ketika korbannya perempuan, itu menjadi sesuatu hal yang jahat gitu loh. Tetapi ketika korbannya laki-laki, itu jadi bias. Sebenarnya yang kayak gitu bukan feminisme menurutku, tapi feminazi. Wih, lebih ini lagi ya. Lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim ya. Kalau emang ada beneran istilah feminazi? ada. Oh, ada. Ada. Dari Jerman ya. Kali deres. Iya lah, feminazi. Femi beras. Di gue kan sekolah antropologi Pak. Ya, jadi gue sempat dapat mata kuliah antropologi hukum. Oke. Cuman lebih dari segi sudut pandang antropologinya. Jadi konon tuh hukum tuh udah ada. Jelasin dulu ntar pada nggak ngerti. Antropologi sama astronomi beda nih. Orang Beda, kan antropologi itu yang lu beda. belajar bintang angkasa tuh katanya Beda. gitu. Astrologi mempelajari Kasih bintang. rasi bintang, antropologi mempelajari manusia dan kebudayaannya gitu kan. Jadi akan gue jadi lupa, lu sih motong. Ya lu tadi di antropologi. Lupa. Antropologi hukum. Nah, jadi ternyata menurut di bidang gue, hukum itu udah ada semenjak manusia itu ada. Betul. Contoh misalnya manusia purba nih, ya kan? Misalnya Ijal sebagai manusia purba nih. Jadi Homo erectus, Ijalictus. Ya, Sekarang kerjanya ereksi terus. akhirnya Disfungsi ereksi. ada pembagian kerja tuh Yeah. yang based on biologis. Oke. Laki-laki secara Kuat. fisik lebih kuat, perempuan lebih nggak kuat. Oke. Akhirnya bini tanpa Bini gua kuat. kuat Berapa gimana? Iya. Iya. Lanjut. Jadi secara organik terbentuklah laki-laki berburu ya, perempuan di dapur ngurus anak. Itu kan udah jadi sebuah hukum tuh. Betul. Ya kan? Maksud gue akhirnya jadi anjing hukum tuh
nggak apa ya. Ternyata kita kalau ngomongin hukum tuh bisa sampai yang kayak gitu loh, bisa dalam banget kita ngomongin hukum, ya nggak sih? Itu kodrat yang menjadi hukum kali. Nggak, Apa ya, apa, itu dia apa, tuh. apa menjadi kodrat karena itu dulunya hukum, anjing pusing ya. Kalau dibilang hukum itu luas banget. Luas banget Luas ya. banget. Kalau yang tadi lu ngomong ada pembagian tugas domestik, ada yang berburu, ada yang masak, segala macam itu kan sebenarnya hukum adat tuh. Di sekarang ya zaman modern, pembagian tugas tuh harus tetap ada menurut gua. Cuma nggak melulu. Dalam lingkup apa nih? Keluarga? Skup keluarga. Oke. Skup terkecil dulu keluarga ya. Itu bisa disebut hukum kayak gitu. Misalnya Ijal sama bininya, nanti kalau punya anak misalnya anak lahir, jam segini lu yang ngurus ya, jam segini gue, itu termasuk bisa dibilang hukum itu. Jadi dimanapun komunitas kita masuk, di situ pasti ada hukum. Kita sekolah dulu, sekolah negeri, nggak boleh rambut gondrong, itu kan hukum. Oke. Jadi hukum bukan letterleh diartikan sempit bahwa hukum itu ya hukum dari negara aja. Oke. Kenapa kita bisa tunduk ke hukum negara? Karena kita masuk ke komunitas negara nih, ya kan? Kita masuk ke lingkungan keluarga ya di situ juga ada aturan dan hukum gitu loh. Oke. Tapi hukum tertulis itu pertama kali yang bikin siapa, Man? Itu kan kalau di Indonesia ya. Enggak, di dunia. Pertanyaan gue. Lu sempat ada belajar gitu enggak? Hukum tuh pertama kali hukum tertulis nih, dang, yang bikin tuh siapa ya, negara mana gitu. Kalau sepengetahuan gua, ini contoh konkretnya ya gua balikin ke Indonesia aja lah. Indonesia tuh dari Perancis sebenarnya. Ah, bukan dari Belanda? Gini, Wih, Belanda dijajah siapa? Belanda dijajah, nggak tahu gue. Perancis. Masa sih? Yes. Nah Perancis udah punya civil law duluan. Oke. Kalau gua nggak salah ya, itu ditarik lagi ke Roma. Oke. Roma yang punya civil law duluan. Jadi dari Roma, Perancis jajah Belanda kita. bawa produknya ke Indonesia. Oke. Nah, yang namanya civil law itu hukum harus dikodifikasikan. Jadi harus dibukukan dulu. Oke. Baru peraturan itu berlaku. Jadi Oke. legal lah gitu ya. Benar. Tapi kalau lu pertanyaan lu Jal, kalau dari apa yang gue pelajari, soal tertulisnya siapa, itu mungkin kalau ada suatu penelitian yang meneliti soal itu panjang banget. Soalnya kitab itu bisa jadi akhirnya disebut manuskrip tentang hukum. Betul. Zaman Veda misalnya, zaman bangsa Arya menyerang Dravida itu kan tercipta Arya itu bule ya berarti? Bangsa Arya bule, tuh Viking gitu ya? Kalau di bukan, Jawa no. Aryo dikate. Wigono. Kalau bangsa grafika tuh Grafika. Lebak Bulus anjing STM. Dravida, Pak. Dravida. Bangsa Arya itu mana sih? Kan pada belum tahu. Bangsa Arya itu masih sekarang menjadi misteri. Pokoknya itu dia datang dari utara. Oh, ini pik. Bukan, itu baru gue mau ulang dari Jakarta Utara. Ya gitu. Jadi akhirnya mereka Dravida itu India berarti. Dravida tuh India tuh land, native-nya sebenarnya. Arya ini pendatang, tapi akhirnya mereka ngeblend akulturasi. Somehow tercipta aturan tuh yang sekarang jadi kitab. Itu Bhagavad Gita apa? Veda, kitab Veda. Jadi kalau lu tanya, sebenarnya udah dari zaman dulu, men. Dari zaman lu ngelihat kayak misal lu ke Mesir lihat mungkin relief yang secara masih huruf yang simbolik gitu ya. Ya itu bisa jadi hukum ya. Iya dong. Iya. Kalau dulu kan raja bersabda ya itu hukumnya. Yoi. Kalau iya kan dulu ada istilah I'm the law tuh, Raja Louis. Iya. Nah, ntar lo bikin hukum sama bini lo, bikin prasasti Jal. Biar inget di belakang Cor rumah. aja ya. Dikira pakai titit gitu. Emang keras. Kenapa gue begitu banget ya? Apa-apa cabul gitu astaga.